Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Priani. Saya dari kelas PBAB angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran berupa alat peraga. Baiklah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai alat peraga, kita terlebih dahulu menonton video berikut ini. Ini Umi akan bercerita mengenai kerbau. Kerbau yang baik, yang suka bekerja. Tahu anak-anak Umi kerbau? Tahu. Kerbau itu yang ada di mana? Desa. Di desa. Kerbau itu adanya di desa. Kalau di kota tidak ada, adanya di pedesaan. Kerbau suka membantu Pak Tani. Kerbau yang rajin, dia suka membantu Pak Tani menanam padi di sawah, menggarap sawah Pak Tani. Kerbau itu juga pakai masker. Pakai masker untuk melindungi dirinya. Karena kalau kita memakai masker juga kan? Ya. Supaya tidak kena debu, tidak kena batuk. Kalau kerbau memakai maskernya itu dengan berkubang di lumpur di badannya supaya terhindar dari terik matahari, supaya tidak panas, dan gigitan nyamuk, gigitan serangga. Kalau ada lumpur kan serangga tidak mau. Kerbau punya kaki 4. Kaki kerbau ada berapa? 4. Kerbau mempunyai kuku-kuku yang panjang. Guna kuku panjang itu untuk berjalan kalau di tempat yang becek. Jadi kerbau bisa berjalan. Kalau kita tidak boleh punya kuku yang panjang. Kerbau juga bisa menjadi alat transportasi. Tahu transportasi? Tahu. Apa itu? Seperti mobil yang ada gerobak di belakang kerbau. Video tersebut adalah salah satu contoh video pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan media pembelajaran, yaitu berupa alat peraga. Alat peraga itu sendiri adalah suatu alat yang dipakai untuk dapat membantu dalam proses mengajar, yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik. Penggunaan alat peraga ini mempunyai tujuan untuk memberikan wujud yang real atau yang nyata terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah menganalisis permasalahan dari video. Video tersebut adalah salah satu video pembelajaran yang memperlihatkan seorang guru yang sedang menjelaskan atau menceritakan sebuah cerita kepada siswa-siswanya, di mana guru tersebut bercerita tanpa menggunakan media pembelajaran yang berupa alat peraga. Hal ini bisa saja membuat siswa bingung dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru karena tidak adanya alat peraga. Guru tersebut menjelaskan menggunakan gerakan isyarat. Misalnya dia ingin menjelaskan tentang tanduk kerbau, dia menggunakan gerakan isyarat dengan tangannya dan kedua telunjuknya yang ditempelkan kepada kepalanya. Hal tersebut menjadikan para siswa bingung karena siswa hanya bisa menebak-nebak dalam pikirannya bagaimana wujud asli dari tanduk kerbau tersebut. Dan contoh kedua seperti ketika guru menyebutkan kata transportasi,
para siswa bingung mengenai bagaimana sih bentuk dan transportasi, bagaimana sih gambaran dan transportasi. Mereka kebingungan dan bertanya-tanya dalam pikiran mereka mengenai alat transportasi tersebut, sehingga ketika guru bertanya apakah ada yang tahu transportasi, mereka langsung menyebutkan kata kerbau, di mana hal ini menunjukkan kalau mereka kebingungan mengenai apa itu transportasi. Dan masih banyak contoh lain yang dijelaskan di video yang ditampilkan dalam video tersebut. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama yaitu perlunya ada media pembelajaran berupa alat peraga, di mana media berupa alat peraga ini bisa kita gunakan seperti gambar atau video presentasi yang menampilkan gambar atau video yang menunjukkan kerbau, menunjukkan transportasi, menunjukkan hal-hal yang dibicarakan dalam cerita tersebut, agar ini memudahkan para siswa untuk memahami gambaran real mengenai apa yang diceritakan oleh guru. Selanjutnya adalah pembekalan guru mengenai penggunaan alat peraga. Maksudnya adalah ketika seorang tenaga pendidik atau guru ingin menggunakan suatu alat peraga, misalnya seperti video presentasi yang menggunakan PowerPoint, di mana hal ini perlu adanya pembekalan terlebih dahulu untuk guru, sehingga ketika mengajarkannya kepada siswa, guru tidak mengalami kesalahan teknis atau mengalami kesulitan dalam mengajarkan hal tersebut, sehingga para siswa juga dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Atau selain dari PowerPoint seperti penggunaan gambar atau foto yang ditampilkan, hal ini perlu juga adanya pembekalan. Oleh karena itu, setiap sekolah harus mengadakan program pelatihan bagi guru secara bertahap. Karena dengan perkembangan dan pertumbuhan teknologi sekarang ini, guru akan dituntut untuk memperbarui, meningkatkan dan mengembangkan penggunaan alat peraga. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya alat peraga dalam proses belajar mengajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.